Assalamualaikum. Selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Waduh lupa nih. Setelah nyala ternyata belum pakai clip on. Coba ya saya nyalain dulu ya sambil ngetes kira-kira jaringannya bagus nggak sih guys? Sepertinya sudah dimeriahkan dengan Bapak jualan pentol. Halo, tes 1 2 3 gimana guys? Halo, selamat pagi Mbak Maya. Waalaikumsalam. Mbak Novida, Eka Putri. Apa kabar Mbak? Mbak Yosi. Assalamualaikum. Mbak Mia. Mbak Mia yang kemarin sudah sukses bikin bros batu druzi bersama teman-teman Jala Senastri ya. Keren. Oke guys, ini masih siaran percobaan karena jaringan First Media di rumah lagi gangguan gitu. Jadi hari ini online pakai XL. Kira-kira gimana? Bagus nggak ya pencahayaannya? Apakah harus reconnect pakai WiFi aja atau pakai gini udah keren ya? Kasih masukan dong sebelum kita benar-benar mulai. Wah, terima kasih Ibu. Terima kasih banget untuk ucapan selamat memasuki era 4.0 ya. Halo Mbak Nina, selamat bergabung. Baik teman-teman, kalau jaringannya udah lumayan, langsung aja kali ya. Kita hari ini bakalan bareng-bareng belajar bikin bros hanya pakai satu jenis kawat. Kalau biasanya kan koleksi Kiki tuh bikin bros selalu pakai kawat super gitu ya. Untuk bisa bikin bros yang tanpa lem sama sekali. Jadi kayak gini, ini kawat super gitu. Ini bahannya batu druzi ya, persis sama seperti yang kemarin dipraktekkan sama teman-teman Jala Senastri. Nah, cuman ini dari bahan mutiara air tawar. Dan ini semua pakai kawat, nggak pakai lem. Jadi memang brosnya bakalan awet, terus bisa dipakai dalam waktu yang lama. Juga kuat banget ya, jadi kalau lihat ininya. Nah sekarang kalau misalnya kita nggak punya kawat super alias kita cuma punya kawat yang kayak gini nih dari bahan aluminium, bisa nggak sih dibikin jadi bros? Bisa banget ya. Jadi bros yang saya pakai hari ini itu semuanya dari bahan kawat aluminium. Termasuk ikat manik-manik di belakangnya juga pakai kawat aluminium ya. Kelihatan ya. Dan ini juga cukup kuat sehingga kalau teman-teman mau pergi bepergian dan nggak bisa bawa banyak banget bahan, cukup bawa satu aja kawat ini sama satu set tang. Teman-teman masih bisa berkreasi bikin bermacam-macam aksesoris. Misalnya yang kayak minggu lalu itu kan kita bikin apa ya? Kok jadi lupa sih? Itu juga bahannya kawat aluminium. Terus kali ini kita juga bikin ini bahannya full kawat aluminium. Dan kabar baiknya lagi minggu depan kita akan bikin juga full dari bahan kawat aluminium. Apaan nih? Nah ini aksesoris buat karnaval ya, biasanya buat fashion show. Jadi kalau misalnya telinganya tidak berhijab dia dipasang di sini. Tuh. Jadi nanti kita kasih juntai lagi di bawahnya gitu. Oh iya, terima kasih Mbak. Minggu lalu bikin bros bunga imut juga pakai bahan kawat aluminium ya. Bener, terima kasih Mbak Ayu. Luar biasa nih, pasti teman-teman rajin menonton sekali ya. Aku jadi terharu loh. Soalnya inget banget waktu pertama kali bikin-bikin pagi-pagi, itu yang nonton cuma sekitar 11, paling banyak begitu ditutup 30 orang. Sesuatu banget ya. Terus jadi ini buat fashion show, buat pemotretan, buat pre-wedding, buat nikahan, bagus banget ya dipasang di sini. Atau ini juga bisa teman-teman aplikasikan jadi bros, dikasih peniti di belakangnya, nanti dipasang di sini. Ya. Nah, tapi kalau ini memang khusus dipasang di telinga, cuman kalau buat berhijab nggak bisa dipakai ya. Bahannya pun sama, semua full mutiara, full dari kawat aluminium. Oke, kalau gitu kita langsung mulai ya. Pertama kita ambil dulu kawat aluminiumnya sepanjang satu tarikan tangan atau kurang lebih sepanjang 1 meter. Nah, satu tarikan tangan. Kenapa sih Mbak kalau bikin bros selalu satu tarikan tangan kawatnya? Karena saya udah nyobain dengan beberapa versi panjang ya.
Kalau satu tarikan tangan atau sepanjang tangan kita gini, itu kawatnya minim rusak atau minim keriting, buletisasi, bengkok-bengkok gitu. Nah, tapi kalau dia lebih panjang dari satu tarikan tangan, biasanya tangan kita jadi harus narik bolak-balik gitu kan. Nah, ketika narik bolak-balik, biasanya dia akan cenderung gampang sekali terjadi yang namanya kawat keriting, bengkok, nggak lurus. Akhirnya ketika dia udah keriting dikit, terus ngikut ya, jadi gampang rusak dan sebagainya. Nah, ketika kawatnya pakai ukuran 1 mm dan kawat ini lunak. Benar sekali Mbak Emi. Dibandingkan tembaga, kawatnya lunak. Terus biasanya nanti ada teman-teman ya nanya, Mbak Kiki bisa nggak kalau saya pakai kawatnya yang jenis tembaga? Saya sarankan jangan, karena kalau pakai tembaga biasanya teman-teman nggak bisa setipis ini bikinnya. Ya kalau dilihat, ya tipis banget. Terima kasih Mbak Ellen, amin, terima kasih sekali doanya teman-teman. Ya, kalau teman-teman pakai kawat aluminium karena lunak, dia bisa ditekan sampai tipis. Kalau pakai tembaga, biasanya kawatnya akan cenderung lebih tebal dan kurang rapih hasil akhirnya, sebab memang perlu tenaga lebih ekstra ya kalau untuk neken. Nah, kemudian dilipat. Kawatnya jadi 2 sama panjang kayak gini. Kalau teman-teman nggak bisa lipat rapi, teman-teman butuh tang, tapi pastikan tangnya jepit yang permukaannya datar. Karena ada juga tang jepit yang permukaannya bergerigi seperti ini. Ya, kalau tangnya bergerigi, ini bagusnya untuk menekan sesuatu yang nggak boleh kegeser. Tapi kalau kita pakai di kawat, apalagi kawat aluminium yang punya lapisan enamel, dia gampang bikin kawatnya terkelupas karena tergores oleh benda tajam. Terus ini sama ya, yang satunya juga kita lipat jadi 2. Sama panjang, bagian sininya kita rapikan dengan tang. Oke. Nah, kalau ini sudah gini guys, selanjutnya kita akan lipat jadi 2. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Zeva. Ya, disilang, tidak, katakan tidak pada corona. Waduh, kok jadi kayak kampanye. Terus habis gitu ini kita lipat. Ya, atau sebenarnya dililitkan di salah satu kawat. Ya. Gimana guys? Bisa terlihat? Gampang ya? Kalau pertama sih gampang, Cila. Selamat pagi Mbak Empus. Waduh, boleh banget kalau mau ke sini, tapi kita jam 4 udah tutup, Mbak. Mungkin lebih baik kalau Mbak order dulu lewat WA dengan lihat-lihat di IG kita. Nanti habis pulang kerja tinggal diambil, itu bisa ya. Diambil ke sini. Oke, kalau ini sudah kanan kiri siap, selanjutnya kita akan bikin uran. Jadi ya, yang ini kan tadi ngikatnya pakai kawat yang di kanan ya. Tuh, ngikat. Kawat kirinya sebuat ini. Terus kawat kiri dinaikkan ke atas kawat kanan. Oke, saya hadapkan ke bawah ya. Ukurannya 1 mm. Kalau mau pakai ukuran yang lebih besar, sebaiknya jangan karena nanti tangannya lebih sakit. Kalau Mbak mau pakai kawat tembaga boleh, tapi diperkecil lagi ukurannya. Semoga kelihatan ya. Jadi ini kayak ngepang, tapi ngepang pakai tangan 2. Nah, ini gini. Oke, kelihatan ya guys. Nah, kemudian ini kan ada di bawah. Nah, yang di bawah ini kita putar juga. Nah, setelah dia putar, dia dinaikkan ke yang atas. Oke. Kemudian yang ini
diputar, dinaikkan lagi ke atas kawat yang satunya. Oke, sip. Gampang ya. Terus ini kawat yang kanan dinaikkan lagi ke atasnya. Mbak, ini ada pola tertentu nggak? Bebas. Yang penting dia saling bertumpu ya. Jadi kalau ini tadi di atas, dia naikkan ke bawah. Kalau dia di bawah, dinaikkan ke atas. Nah, kuncinya biar gampang atau rapi adalah narik kawatnya harus bersamaan. Kalau enggak dia lepas nih, kayak yang ini dia lepas. Ya, kalau udah lepas dirapikan sambil ditekan. Kalau Mbak Ratri mau bikin frame dulu, itu ada tutorialnya yang zaman dulu ya Mbak. Nanti Mbak bisa bongkar aja di postingan bikin-bikin pagi-pagi yang sudah lebih lama. Nah, kalau yang ini memang dia hanya mengandalkan satu jenis kawat aja. Bayang ya. Nah, ini nanti kalau mau diuwer, naikkan lagi ke kawat yang satunya. Nah, ini kelihatannya nanti kalau dari rumah biasanya aduh gampang gitu ya kayak empuk, tapi itu sebenarnya terjadi karena tangan saya emang udah kapalan guys, sehingga ya neken kawat ini terasa mudah dan empuk. Nah, kalau teman-teman masih baru pertama, kemungkinan nanti akan ada adegan tangan agak merah ya, jadi tangannya masih halus, belum terbentuk gitu istilahnya. Dia jadi butuh ekstra lebih. Dan diputar lagi. Oke. Ini Bu Ati nanya, Mbak terpamsa. Apa ya Ibu maksud pertanyaannya? Maaf ya. Mbak terpamsa. Mbak apa ya? Nanti mungkin bisa diketik lagi ya Ibu ya. Nanti saya bantu. Ini diginikan. Nah, terus ini diputar lagi. Nanti kalau udah biasa cepet banget bikin gini ya. Nggak harus lama-lama. Naikin satu di bawah, satu di atas. Dia jadi saling berkait terus menerus. Mbak, saya terpaksa pamit. Oh iya, nggak apa-apa Ibu, silahkan. Wah, ada Bang Manurung Songket. Apa kabar? Halo Medan. Bang Torang, semoga selalu sehat ya. Nih, diputar gini. Mbak, itu gak apa-apa, panjangnya gak sama. Gak apa-apa ya, karena ini handmade. Jadi sebenarnya teman-teman bebas bikin frame yang sesuai putaran tangannya masing-masing. Kuncinya jangan sampai keluar aja sih dari kawatnya, karena begitu dia keluar jadi susah. Nah, ini varian paling sederhananya. Saya naikkan ya videonya karena saya susah baca. Mbak, oh ini Bang Andi. Hai Bang Andi. Mbak, itu berarti harus ngilang ya nguwernya. Bener Mbak, ini nguwernya harus ngilang. Dan kalau teman-teman ikutin terus, ini sebenarnya nanti jadi frame kayak di bros saya kemarin ada yang nanya ya, Mbak, framenya kok kayak daun 2 biji gitu ya gitu. Apa itu daun 2 atau ring? Nah, itu sebenarnya teman-teman bisa bikin sendiri kayak gini nih. Ya, ini teman-teman udah jadi ringnya. Kebayang ya? Nah, ini di tengah sini dikasih bros, bisa kasih mutiara-mutiara gitu. Jadi maksud saya kayak gini. Siap Bang Andi, nanti saya kirimin ya. Nah, jadi kan ini lilitannya biasa aja ya.
Ini variasi yang pertama, teman-teman bisa bikin dengan ring ini dipasangin mutiara di belakangnya. Kebayang ya? Nah, ini udah jadi satu bros yang berbeda. Nanti kalau teman-teman ngerasa, aku nggak mau bikin yang kayak gitu, mau bikin yang beda, boleh. Dengan satu teknik yang sama bisa jadi macem-macem banget ya. Ini misalnya ya, kalau teman-teman mau bikin jadi liontin, nanti ditamatkan di sini. Di kepalanya ini dikasih eye pin. Nah, ini bisa ditutup ya di sini supaya dia mengikat depan. Kayak gini ya. Nah, terus kita bisa ambil mutiara barok. Ya. Kita kasih eye pin. Atau kalau teman-teman punyanya kawat tembaga, ini lebih bagus. Apalagi kalau tembaganya warna rose gold ya. Nanti diuwer aja. Cuma biasanya kalau mutiara air tawar ini muatnya tembaga 0,6 atau 0,8. Kalau tembaganya lebih besar dari itu, dia nggak cukup masuk ke dalam. Ini kita potong. Ya, dibikin loop. Nah, bawahnya sini kita tekan ke badan mutiaranya. Sehingga dia kalau dari sini kelihatan gini ya. Kelihatan gini. Nah, ini kalau mau dipasang, buka dulu sedikit. Baru dipasangkan di sini. Ini kebayang ya. Ini sudah jadi model yang kedua. Artinya apa? Cukup gini aja, terus belakang sini teman-teman kasih peniti, udah jadi guys. Ya ini kan ada penitinya ya, terus penitinya pasang aja di belakangnya. Kayak gini. Oh, udah jadi deh brosnya. Aduh cepet banget ya, belum sejam. Paling susah tuh bikin materi pagi-pagi tuh ini loh, cari materi yang sejam gitu tamatnya. Nah, udah kebayang ya model yang kedua ini, kita lepas dulu. Nah, model yang ketiga adalah bagian tengahnya ini kita isi dengan kawat lagi. Jadi lebih susah gitu ya. Oke, nah caranya gimana? Caranya adalah perhati ini sisa kawatnya, terus kita arahkan dia masuk ke tengah-tengah rangkaian. Nah, terus kita uwer searah untuk ngisi bagian tengahnya. Ya, kebayang ya. Nah, terus pas ngisi bagian tengahnya gimana? Sama guys. Nah, ini karena tadi tarikan saya nggak sama, jadi panjang kawatnya juga jadi nggak sama. Ini bisa kita potong dulu sisa kawatnya supaya dia sama. Terus yang sini juga nggak sama ya. Kenapa sih nggak sama? Karena teman-teman kan tadi merhatiin dia di uwernya bareng-bareng ya. Yang ada di lingkaran paling luar biasanya pasti dia akan lebih ngabisin kawat lebih banyak dibandingkan yang ada di bagian dalam. Ini, oke. Nah berikutnya kalau udah kawatnya di sini, tinggal diuwer lagi ke kanan ke kiri ya, sambil tetap dia naik. Kalau mau bikin puteran, yang satunya naik ke kawat yang lain. Terus aja dibikin sampai ngisi penuh di bagian tengahnya. Mbak, kalau mau buat bentuk segitiga kayak Mbak Kiki berarti gimana? Berarti pada saat bikin frame pertama sudah dibentuk model segitiga. Nah, yang saya bikin ini bentuknya bulat. Nah, jadi ini gampang banget dan
yang paling enak dia ngasih ruang yang luas sekali buat kita bereksperimen dengan model yang macem-macem. Sehingga teman-teman nggak perlu takut apa ya. Kadang-kadang kita jualan handmade tapi kalau produk kita nggak unik gitu kita takut suka dibandingin sama toko sebelah sama customer kita. Mbak yang di toko itu harganya segini loh. Oh kan belum tentu bahan bakunya sama dan sebagainya ya. Nah, cuman ketika tapi ini modelnya beda gitu, orang juga akan melihat sebagai sesuatu yang berbeda. Tadi nggak kelihatan pas berhentiin ya? Oke, ini ya kalau mau berhentiin, ini diuar gini aja. Nih, kawat yang sisa 2 ini kita lilitkan ke salah satu bodinya bros, ya. Dilipat misalnya ke dalam sini. Nah terus ya sudah dilipat, jadi dilipat kayak gini. Nah, kemudian sisa kawatnya disembunyikan di antara lilitan supaya dia bagian tajamnya tidak melukai pengguna saat dipakai. Oke, cuma dilipat gitu aja, nggak usah diapa-apain karena dia kawat, dia juga nggak akan terlepas dengan mudah ya. Kayak misalnya tali gitu. Kalau kawat ditekan-tekan aja dia sudah bagus. Ini kalau teman-teman mau bentuknya bulat gini udah cakep sebenarnya. Depan belakang sama aja enggak sih Mbak? Sebenarnya kita akan bisa kelihatan kok bagian depan sama belakangnya akan lebih beda. Itu tergantung dari gaya kita neken. Kalau kita pada saat nguar kan kita sambil neken. Biasanya bagian bawah itu dia lebih apa ya, cekung-cekung gitu. Nanti kalau teman-teman pegang sendiri akan kelihatan. Nah ini bagian atasnya yang depan ngadep teman-teman, dia lebih cembung atau karena apa ya? Mungkin karena gaya nariknya pada saat bikin ya, pada saat nguar. Oke, ini yang tadi contohnya, ini yang tadi barusan kita bikin, dia bentuknya bulat. Nah ini kayak gini aja nih, nggak usah pakai mutiara air tawar, udah bagus ya dipasang di pakaian kita. Dan kunci lagi kalau misalnya pakai kawat aluminium, diemin 1 malam sampai dia keras. Karena kalau masih baru jadi dia masih mudah sekali dirubah bentuknya atau digoyang-goyang posisi kawatnya. Tapi kalau sudah semalam suntuk, apalagi kalau udah lama kayak gini, dia keras banget ya. Ini kalau buat kemarin bikin ini karena ada permintaan baju cowok mau dikasih bros, gimana ya bros yang maskulin gitu. Jadi akhirnya brosnya semua dari bahan kawat. Tapi walaupun brosnya maskulin, kalau dipakai sama kita juga oke ya. Atau dipakai sebagai kebaya gitu, disusun. Kok kayaknya terputus ya guys, minta tolong gimana di tempat sana sudah maksudnya aman nggak ya? Kok kayaknya tadi kayak disconnect gitu. Ini bagus banget nih ya Mbak Sitamnya. Mbak kok mirip carang mas ya? Carang mas ini jajan zaman dulu saya kecil, jadi kayak gula-gula gitu. Dari ubi ya Mbak ya. Mbak kalau dijual sampai berapa pakai mutiara 14 sampai 16? Ini kalau saya jual harganya 75.000 Mbak yang ini. Oh alhamdulillah ya. Terbaik. Tapi paling aman sih teman-teman hitung sendiri ya. Hitung sendiri harga bahan bakunya berapa supaya apa? Supaya benar-benar tahu habis berapa sih untuk bikin itu. Nah ini nanti mutiara air tawar ini kan 1 ya. Sebenarnya teman-teman bisa sih pasang kayak 3 mutiara air tawar. Misalnya ini satunya di sini, satunya di pojok sininya lagi gitu. Atau Mbak kalau seandainya saya mau penuhin lagi tengahnya bisa nggak? Bisa. Caranya adalah tambahin lagi kawatnya. Sehingga kita ambil lagi kawatnya 1 meter atau 1 tarikan tangan. Kita potong. Ya, lalu kita selipin di
sini. Diselipin aja di antara yang udah kepasang. Cari tempat yang kayaknya masih kosong gitu. Tarik sama panjang. Ya. Nah kalau bikin ini juga kawatnya 2, jadi tambahin 1 lagi di posisi yang berbeda. Mana ya tadi ujungnya? Oh, ini dia. Karena ada yang suka kawatnya renggang, tapi ada yang suka kawatnya rapet kayak gini ya. Ini kalau kawatnya rapet gini, bikinnya lama banget. Dan di bagian belakang biasanya nggak langsung saya tempelin peniti, tapi saya kasih frame dulu. Terus ini ngikatnya pakai kawat super sih, supaya dia emang kuat banget. Nah, terus kawatnya saya tutup sama kawat aluminium lagi. Nah, kalau yang ini karena dia kecil, dia semua pakai kawat aluminium karena memang dia sangat kuat. Waduh, Mbak Emi. Aduh, ini kan cuman contoh Mbak Emi kok langsung diborong. Aku jadi terharu. Nanti disiapin ya Mbak sama teman-teman. Nih. Ini kalau buat Mbak Emi yang konsep di brandnya banyak sekali menggunakan aksesoris dengan tema rajut. Ini cocok banget tekniknya untuk melengkapi koleksinya ya. Karena hampir mirip dengan merajut, tapi dia tidak menggunakan alat bantu berupa hakpen gitu ya. Atau jarum rajut, jadi ini full dengan tangan aja. Sehingga jangan cemas. Jangan kaget kalau tangannya nanti tampak tajam seperti jarum rajut. Enggak kok guys, itu tadi nakut-nakutin aja ya. Tangan kita tetap bisa bagus kalau bikin aksesoris gini, asalkan teman-teman rawat dengan baik. Jadi habis bikin bagian yang kasar-kasar tangannya dicucilah pakai air hangat dulu. Terus luangkan waktu untuk disikat-sikat pakai batu apung ya, sehingga bagian yang keras ini yang kapalan-kapalan bisa mengelupas. Terus sebelum tidur, ini kunci banget ya. Sebelum tidur bubuhkan tangan kita dengan lotion, karena lotion itu akan membantu meregenerasi kulit supaya kalau malam kita bobo, terus kulit barunya juga tumbuh di tangan. Cuman tadi itu adalah teori-teori yang jarang saya praktekkan. Aduh, aku mengaku. Karena apa? Karena kadang kalau tangannya sudah halus lagi, itu kita jadi suka susah ya kerja. Jadi kayak ulang lagi dari awal. Kalau tangannya halus ya merah lagi gitu. Sementara saya dalam 1 hari biasanya produksi sekitar kalau bros kecil-kecil itu 20 biji, 30 biji ya. Jadi kalau misalnya tangannya halus dulu, jadi lebih sakitnya lebih banyak. Cuman ya kalau ada acara baru deh heboh merapikan tangan lagi ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat Mbak Juni iya bonus beauty tips ya. Aduh, beauty tips yang tahu sih tapi nggak dipraktekin, percuma. Jangan ya guys, apalah maksudnya kita wajib banget mencintai diri kita sebagai apa ya, merawat diri itu kayak benar-benar mengapresiasi dan bersyukur atas ciptaan Tuhan yang diberikan sama kita ya nggak. Jadi harus dirawat guys, semangat. Kalau sudah model gini apalagi di bulan puasa ngeliatnya kita bisa berpikir ini adalah kerupuk putih. Langsung deh ya, apalagi kalau lagi makan rujak gitu, aduh langsung kebayangnya enggak. Padahal ini kawat ya. Ini sisanya bisa dirangkai Mbak. Yang dipakai di bros segitiga itu warna kawatnya apa? Yang dipakai di bros segitiga warna kawatnya emas bakar ya. Ada postingan nanti teman-teman cek di Instagram kita namanya bros koleksi
di kawat koleksi Kiki. Itu nanti kalau dikasih hashtag, biasanya nanti akan muncul jenis-jenis kawat yang kita jual. Iya, ini juga mirip rengginang. Oke, ini sebenarnya kawatnya udah kepanjangan sih ya. Tapi mau motong kok nggak tega. Kalau nggak dipotong kok jadinya gede banget gitu. Nah, di tahap ini kita bisa langsung kasih hiasan manik-manik di atasnya. Tapi terlebih dahulu kawat yang ada di atas dimasukkan dulu ke bawah. Ya. Jadi saya udah nentukan bagian atas sama bagian bawahnya. Ini masukkan dulu ke bawah kayak gini. Tuh. Ya. Tujuannya kayak buat ngunci sih. Nah, terus ini kawat yang sini juga dimasukkan ke bawah. Nah, ini sudah akan memasuki tahap-tahap masang peniti. Oke, kayak gini ya. Nah, ini jadi ada kawatnya 2 di sini. Selanjutnya kita akan pasang penitinya di belakang. Ini lagi Opa Uyel ya, atau cookies. Wah, ini Mbak Mara Collection ini nampaknya menggemari kue-kue yang lebih jet set, cookies. Oke guys, ini di atas gini. Ya. Lalu satu kawat lilitkan dari atas ke bawah. Sambil ditahan ya, kalau masang ini kawatnya sambil ditahan. Sambil mencucu juga boleh sih. Karena asli ya, nggak semudah yang mungkin teman-teman lihat. Kalau nggak ditekan, pasti dia nggak bisa rapet dan rapih seperti ini. Jadi kayak lebih benggang-benggang. Apa ya bahasa Indonesianya? Renggang ya. Wah ya. Ini bagus sekali ya, sudah seperti kue ini tadi setelah ada rengginang, kerupuk putih, dan ini putu mayang. Bener Mbak. Setuju banget nih Mbak Yeni. Putu mayang warna-warni ya. Kalau teman-teman bikin pakai kawat pastel udah deh. Beneran kayak. Atau ada lagi tuh yang serabi bunga-bunga kayak mie tuh. Apa ya namanya? Oke. Sambil ditekan ya. Kalau nggak bisa ditarik, kita tekan kawatnya pelan-pelan, jangan sampai luka. Kalau kawatnya luka, takutnya dia patah. Oke guys. Wah, ini kue matahari. Nggak usah ditambahin departemen store loh ya. Ya, ini penitinya dan dia sangat kuat. Nah, jadi ini udah kayak bros-bros mahal. Tuh loh, bros-bros dari fashion hijab yang branded. Kerupuk Juhi. Nah, petulo. Iya, petulo. Bener-bener guys. Tinggal kasih santan ya. Oh iya ya. Nah, ini kalau dipasang udah bagus kan? Cakep. Tapi kalau misalnya teman-teman mau... Nah, cuman gini saya kasih tahu. Kenapa sih brosnya nggak kawat aja? Ketika dia kawat aja, orang-orang tuh nggak semuanya paham bahwa bahan kawat ini sesuatu yang mahal dan mahal dan ya unik dan berkelas dan sehingga kalau kawat aja biasanya dijual itu lebih susah atau lebih sering ditawar dengan harga diskon parah gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tambahin sedikit aja kayak tadi dikasih mutiara air tawar di bawahnya ya. Kayak gini. Nih yang barok nih jenisnya. Dia harganya akan bisa naik berkali-kali lipat. Ya emang sih bahan bakunya jadi lebih banyak. Cuman daripada ya kita nggak tambahin mutiara sama sekali, saya sih akan lebih pilih tambahin aja mutiara air tawar
supaya harga jualnya juga jadi lebih mahal. Benar-benar. Nah, cuma teknik ini Mbak Little Cinda Official, maaf saya belum kenalan nih namanya, nggak bisa dipraktekkan kalau brosnya besar dan besar dan berat ya. Jadi kalau kayak gini ini memang kawat aja, tapi ketika kawatnya udah banyak terus bersusun, ya akhirnya saya pakai kawat super juga buat nempelin penitinya. Tapi kalau cuman seukuran gini aja pakai kawat aluminium doang itu juga sudah cukup kuat. Nah, gimana cara taunya? Dari pengalaman ya. Jadi teman-teman setiap kali habis bikin bisa tuh bros-brosnya dicobain pakai dulu. Supaya apa? Supaya kita juga punya experience. Oh, kalau brosnya model gini dipakai pakai kawat aluminium udah oke kok, nggak jatuh kok gitu. Bagi kalau kawatnya diganti tembaga yang bagus di Kurli kayak kawat gitu ukuran berapa ya Mbak, biar nggak terlalu keras. Semua jenis tembaga nggak terlalu bagus sih Mbak untuk dibikin Kurli. Mbak bisa coba nanti Mbak tahu maksudnya nggak bagus seperti apa. Karena kalau kawat yang tembaga dia ditekan sekuat apapun, misalnya pun kita pakai ukuran 0,8 ya. Ini kan saya pakai 1 mili, kita turunin 2 mili gitu. Pakai 0,8, dia tetap tebel, nggak bisa tipis kayak gini hasilnya. Oh iya, ini terus gimana Mbak membunuh kawat ini? Dibunuh. Namatinnya sama, kita bisa karahin ke belakang atau kalau mau di depan sini kita potong aja kawatnya pakai tang. Ya. Dipotong nih ujungnya, terus disembunyikan di bawahnya. Nih, tutorial yang saya bagikan ini, saya sangat berharap sih teman-teman nanti bisa praktekin dengan cara yang berbeda-beda ya. Maksudnya kalau ini bulat gitu, ntar pas bikin sendiri, aku mau bikin yang agak oval. Aku mau bikin yang pakai kawatnya aku ganti warna kuning emas gitu, atau aku mau dobelin kawatnya 2 warna, nggak mau 1 warna aja. Jadi tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa melahirkan atau berani mencoba bikin sesuatu yang baru. Basicnya udah tahu kayak gini gitu, tapi pada saat praktek coba berani eksperimen pakai bahan-bahan yang teman-teman punya. Ini juga ya, ini dinaikkan dulu kawatnya sedikit, terus disembunyikan di bawahnya supaya dia nggak sakit atau bagian tajam-tajamnya nggak ngenain kita. Jangan lupa saat mengolah ini pakai tang yang rata ya. Oh iya, Mbak, gimana masang kawat? Nah, kalau Mutiara Air Tawar ini saya pasangnya tetap pakai pin head pin yang biasa Mbak, dari bahan stainless gitu, atau kalau enggak Mbak pakai yang kawat tembaga, karena kawat tembaga keras, jadi kalau dibikin loop atau tekukan dia nggak akan mudah lepas. Sebaliknya kalau pakai kawat aluminium ini bikin loop, dia gampang banget ya, ditarik-tarik gitu dia gampang lepas. Jadi kayak ini pun nyambungnya, ini saya pakai ring biasa warna emas bakar, jadi dia lebih kokoh. Ini sebenarnya bros yang ini ada 3 susun gitu. Tapi 2 susun juga cakep ya. Kalau brosnya kecil cuman segini, ya pakai kawat kayaknya paling banyak 3 meter 4 meter lah ya. Ini sudah jadi segini. Nah, tips lagi buat teman-teman yang mau bikin, sebelum bikin siapin dulu kotaknya. Karena bros Kurli ini kan terlalu luas ya. Space buat eksperimen, sehingga kalau kita nggak nyiapin kotaknya dulu, kadang-kadang kita terus tambahin gitu ya, sampai akhirnya brosnya jadi besar, nggak kecil lagi. Terus pas udah jadi emang bagus, cuman kotaknya nggak ada, akhirnya pas ada yang mau beli kita nggak jadi jual sebab kita bingung ngasih kemasannya seperti apa.
Ini kalau mau dipasang di sini ya. Ini ada penitinya, buka dulu penitinya, masukkan ke kerudung. Set. Cepet kan bikinnya? Bagaimana guys? Oh iya mas. Aduh aku kok lebay. Ya gitu deh guys. Pokoknya nanti kalau udah lihat hasilnya teman-teman bakalan seneng gitu ya. Terus jadi kayak pengen dipakai-pakai terus. Pengen senyum-senyum pas make. Ya gimana dong, bangga ya bisa bikin sendiri. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Linda. Mbak, di koleksi Kiki mutiaranya ada yang lubangnya bisa dimasukin kawat nggak? Bisa, mutiara air tawar kita bisa dimasukin kawat, cuma kawatnya 0,6 atau 0,8 ya. Kalau kawatnya 1,5, 1 mili biasanya tidak bisa. Jadi tergantung ukuran kawatnya. Terima kasih ya teman-teman. Selamat nyobain ya. Insya Allah ini bisa jadi bros yang laris banget dan gampang juga bikinnya. Cuman memang pas pertama-pertama itu tangan lumayan sakit. Dan kalau kita belum tahu arah uaran kita, akan kelihatan nanti ada orang yang nguarnya itu kecil-kecil banget ya. Tapi ada juga orang yang nguarnya itu lebar-lebar gitu. Dan tidak ada yang salah. Uaran yang kecil bagus, uaran yang lebar juga unik. Jadi teman-teman cuman perlu percaya diri aja bahwa ya walaupun kelihatannya amburadul gini pas udah jadi itu bagus. Oh iya Mbak Ira masih 942 ya. Ya ampun bros ini cepet banget ya jadinya. Tenang guys, minggu depan ada yang lebih wow lagi. Kita akan bikin earpiece ya gitu ya. Pokoknya intinya ini harusnya dipasang di telinga kayak gini ya. Buat pemotretan, fashion show, ini bakalan cetar membahana, bawahnya dikasih kayak hiasan-hiasan gitu mungkin ya yang lebih ke bawah. Nah bahan bakunya juga sama, ya ini cuman perlu kawat aluminium ukuran 1 mm dan bahan kristal-kristal yang kristalnya harus bisa dirangkai di kawat 1 mili ya. Nah, jadi kalau teman-teman belanja bahan di koleksi Kiki, belanja bahan kawat dan manik-manik, ini bisa buat tutorial bunga yang minggu lalu, tutorial curly yang hari ini, dan tutorial ini yang akan kita praktekkan minggu depan. Ini juga bisa sebenarnya aplikasikan tidak sebagai hiasan telinga tapi sebagai bros. Nanti cukup di bagian uaran ini ya, di bagian sininya kita kasih peniti kayak gini, peniti, nanti dia bisa jadi bros juga. Wow gaya ya. Oke masih ada 10 menit sih mau ditutup sebenarnya, tapi kalau ada yang mau nanya atau sharing boleh ya, nanti saya bacain satu persatu guys. Yang jelas bahan untuk pagi ini saya pakai kawat aluminium ukuran 1 mm, peniti ukuran 2,5 cm atau 3 cm juga bisa ya, tergantung lebar uaran yang kita mau. Terus sama mutiara air tawar dan eye pin head pin untuk ngerangkai mutiara air tawarnya. Jadi eye pin head pin ini dia keras sehingga mutiara air tawarnya lebih stabil pas dipasang. Seneng ya liatnya. Jangan lupa dipraktekin ya guys. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah bergabung di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Untuk mendapatkan bahan bakunya bisa langsung hubungi Mbak admin ya. Nanti insya Allah dibantuin. Kita punya 10 warna kawat aluminium yang ukurannya 1 mm. Sehingga teman-teman bisa berkreasi dengan beragam warna. Apakah mau emas bakar kayak gini, ataukah mau rose gold kayak gini, atau mungkin mau yang silver biar kayak gini. Buat yang telat nanti bisa lihat siaran ulangnya ya. Kawat aluminium untuk minggu depan pakai 10 meter kali ya Mbak ya, tergantung sih mau bikin juntai-juntainya berapa banyak. Tapi ini ukuran 1 mili kawatnya dan tanpa kawat yang lain. Jadi semua full hanya
kawat aluminium saja. Sampai ketemu minggu depan guys. Terima kasih semuanya.